Shalom Sobat STTI, puji Tuhan hari ini kita kembali lagi diberi kesempatan untuk kita boleh belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang luar biasa yang tentunya sering kita dengar, tetapi sesungguhnya memiliki kedalaman yang begitu besar. Nah saudara, hari ini kita akan merenungkan kisah tentang seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan dan tentunya tentang kasih Yesus yang memulihkan hidupnya. Saudara, mungkin sebagian dari kehidupan kita, sebagian dari kita pernah merasa gagal, kita pernah jatuh di dalam dosa, dan kita juga pernah merasa ditolak, atau bahkan kita pernah merasa kita dihakimi oleh orang lain. Tetapi kabar baiknya untuk kita hari ini adalah Yesus tidak datang untuk menghukum, tetapi Dia datang untuk menyembuhkan. Nah, kisah ini adalah bukti nyata bahwa kasih Yesus lebih kuat dari penghukuman manusia. Kita mau lihat dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Di situ dikatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Saudara-saudara, Yesus selalu memulai harinya dengan mencari hadirat Bapa. Setelah semalaman di Bukit Zaitun, tempat di mana dia sering berdoa, pagi-pagi itu dia datang ke bait Allah untuk dia boleh mengajar. Orang-orang berkumpul mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan suasana yang damai, dengan suasana yang tentram dan tentunya penuh pengharapan. Tetapi saudara, seringkali di tengah suasana yang penuh damai, iblis mencoba mengacaukannya. Iblis mencoba menggoda kita dalam cara apapun itu. Dan disinilah muncul sekelompok orang yang datang bukan untuk belajar, tetapi mereka datang untuk mereka menjebak Yesus. Kita lihat di ayat 3-6 di sini dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perhatikan baik-baik saudara, mereka membawa seorang perempuan, bukan pasangan yang berzina, tetapi hanya membawa perempuan itu. Padahal kalau kita membaca di Imamat pasal 20 ayat 10, di situ hukum Taurat berkata, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Nah, tetapi di sini hanya si perempuan ini saja yang diseret, hanya perempuan ini saja yang dibawa. Nah, ini menunjukkan bahwa tujuan mereka bukan menegakkan keadilan, tetapi mereka mempermalukan dan menjebak. Nah, mereka menaruh perempuan itu di tengah-tengah orang yang sangat banyak. Bayangkan saudara-saudara, perempuan itu mungkin hanya diselumuti oleh kain, wajahnya tertunduk, kemudian dia menangis dengan begitu banyak air mata. Dia tahu bahwa satu lemparan batu bisa mengakhiri hidupnya. Lalu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, mereka bilang, Guru, perempuan ini tertangkap basah. Menurut hukum Musa, ia harus dilempari batu. Tetapi apa pendapat engkau? Sebuah pertanyaan yang menjebak, sebuah pertanyaan yang beracun. Kalau Yesus bilang, jangan hukum dia, mereka akan menuduh Yesus melanggar hukum Musa. Tetapi kalau Yesus bilang, hukum saja dia, mereka akan menuduh Yesus kejam dan tidak berbelas kasihan. Sebuah jebakan yang sudah sangat diatur, sebuah jebakan yang kelihatannya sempurna, tetapi Yesus di situ membungkuk dan dia menulis dengan jarinya di tanah. Yesus tidak langsung menjawab, dia diam, dia menduduk, dia menulis di tanah. Kita tidak tahu apa yang dia tulis dan di situ juga Alkitab tidak mencatat. Tetapi yang penting bukan apa yang dia tulis, melainkan di sini kita mau belajar sikap hati Yesus. Dia tidak bereaksi dengan emosi, dia tidak marah, dia tidak terjebak dalam provokasi, dia tetap tenang. Saudara, kadang kita juga perlu belajar dari Yesus ketika seseorang memojokkan kita, ketika dunia menuduh kita, atau ketika kita melihat kesalahan orang lain, janganlah kita cepat berbicara. Kadang diam juga adalah bentuk kasih yang bijaksana. Kemudian kita lihat di sini dikatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wah, luar biasa. Ini satu kalimat yang membungkam semua suara. Yesus tidak melawan dengan pendapatnya, Yesus tidak melawan dengan argumennya, tetapi dengan kebenaran yang menembus hati. Mereka datang dengan batu di tangan, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, satu persatu mereka meletakkan batu itu dan pergi. Yang tua lebih dulu mungkin mereka merasa, mereka sadar bahwa mereka pun berdosa. Bayangkan bunyi batu-batu itu, di mana mereka pertamanya menggenggam, kemudian ketika Yesus mengatakan satu kalimat itu, mereka menjatuhkan batu-batu itu.
Bisa dibayangkan batu-batu yang jatuh ke tanah, suara-suara itu bagaimana. Saudara, kebenaran ini juga berlaku untuk kita pada saat hari ini, di mana kita seringkali mudah menghakimi orang lain. Kita mudah menghakimi, dia pendosa, dia gagal, dia tidak rohani. Padahal kalau Tuhan membuka hati kita, mungkin kita pun punya banyak dosa yang belum kita bereskan. Tapi di sini Yesus ingin mengingatkan, tidak ada manusia yang layak melempar batu. Kemudian dikatakan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah puncak kasih Yesus, saudara-saudara. Dia tidak menolak dosa, tetapi dia juga tidak menghukum orang berdosa. Perhatikan, Yesus tidak berkata dosamu tidak apa-apa, tetapi dia berkata pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan Yesus mau bilang, aku mengampuni engkau, tetapi sekarang hiduplah dengan cara yang baru. Kasih Yesus bukan kasih yang membiarkan, tetapi kasih yang mengubah. Kasih yang menyembuhkan luka masa lalu dan memberi harapan untuk masa depan. Saudara, dunia hari ini tidak jauh berbeda dari orang-orang Farisi. Orang-orang cepat sekali menghakimi lewat kata-kata, lewat komentar, gosip, bahkan media sosial. Kita mudah melempar batu dengan jari kita, dengan tulisan, dengan nada, dan juga dengan sikap kita. Tetapi Yesus mengajarkan jalan yang lain. Bukan melempar batu, tetapi mengulurkan tangan. Bukan mempermalukan, tetapi memulihkan. Bukan menghukum, tetapi menolong yang bangkit. Mungkin hari ini ada yang seperti perempuan itu merasa tidak layak, merasa gagal, merasa masa lalunya paling kotor, dan merasa bahwa hidupnya sangat-sangat tidak layak. Tetapi dengar baik-baik, Yesus masih sama, kasih-Nya masih menyembuhkan, memeluk, dan mengampuni kita. Kasih Yesus adalah kasih yang menyembuhkan rasa bersalah, menyembuhkan luka batin, menyembuhkan hati yang remuk karena dosa dan penolakan. Yesus mau berkata kepada setiap kita hari ini, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu bukan hanya pesan bagi perempuan itu, saudara-saudara, tetapi juga bagi kita semua. Yesus tidak datang untuk melempar batu, dia datang untuk mengganti batu itu dengan pelukan.